Smartwatch ini katanya nggak bisa rusak karena dia punya sertifikasi standar militer perang Irak. Jadi saya coba siksa dengan membekukannya di kulkas sampai jadi kerak. Ya udah, ucapkan smartwatch ini dengan Wismilak agar bisa berfungsi dengan layak. Selamat menonton, pasukan burung gagak. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega. Hai Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch yang menurut saya ini adalah smartwatch terbaik yang pernah saya pakai. Jadi saya itu udah pernah menggunakan Apple Watch Series 5 dan jujur aja itu adalah smartwatch pertama yang pernah saya pakai. Jadi sebelumnya saya belum pernah menggunakan smartwatch dan Apple Watch Series 5 adalah smartwatch pertama saya. Dan kesan saya menggunakan smartwatch dari Apple biasa aja, karena baterainya itu cepat habis kalau misalkan saya mengaktifkan fitur Always On Display. Kemudian smartwatch kedua saya adalah smartwatch dari Amazfit, yaitu Huami GTS yang baterainya lebih baik ketimbang Apple Watch. Kemudian saya menggunakan smartwatch terbaru dari Huami yang namanya adalah Amazfit T-Rex, dan menurut saya ini adalah smartwatch terbaik yang pernah saya pakai karena baterainya itu awet banget, dan yang paling penting dan yang nggak ada di smartwatch lain adalah fitur standar militer 810G yang udah saya coba juga untuk saya bekukan di freezer. Dan bagaimana hasilnya nanti kita lihat sama-sama. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Amazfit Huami T-Rex yang di launching 7 Januari lalu. Cuman masuk Indonesianya kapan nanti akan saya update di kolom deskripsi atau di pinned comment. Tapi saya udah pakai jam ini mungkin sekitar 5 hari, dan menurut saya smartwatch ini tuh cocok banget buat kalian yang atlet, atau buat kalian yang bukan atlet tapi suka olahraga biar sehat, atau buat kalian yang juga nggak suka olahraga. Agak membingungkan, nanti akan saya jelaskan, tapi sekarang kita bahas dulu aja dari segi desain. Berbeda dengan Amazfit GTS yang bentuk jamnya kotak yang memberikan kesan modern dan futuristik, di Amazfit T-Rex ini bentuknya bulat dengan desain yang terlihat kokoh, maco, dan cowok banget. Kemudian di pinggiran jamnya terdapat 4 tombol, yaitu tombol up, down, back, dan juga select. Jadi kalau misalkan kalian merasa jari kalian ini terlalu besar untuk mengoperasikan touchscreen yang ada di Amazfit Huami T-Rex, kalian bisa menggunakan 4 tombol menu yang ada di sini untuk memilih atau masuk ke navigasi menu yang ada di Amazfit Huami T-Rex. Oh ya, untuk warnanya, Amazfit T-Rex ini memiliki 5 macam warna yang menurut saya semua warnanya ini memiliki kesan yang military banget. Jadi ada warna gun grey, camo green, rock black, Haki, dan juga Army Green. Dan saya memilih warna yang rock black ini karena saya adalah orang yang suka dengan desain simple. Tapi kalau misalkan kalian adalah anak yang hypebeast, kalian bisa memilih warna yang camo green karena warnanya itu bener-bener camouflage yang biasanya dipakai oleh anak hypebeast. Kemudian di bagian belakang terdapat sensor dan juga sistem charging yang masih sama dengan Amazfit GTS atau GTR dengan sistem magnet yang posisinya 2 pin kuning tembaga harus nempel dengan pas. Tapi kalian nggak usah khawatir karena kalian nggak perlu ngepasin dengan teliti biar nempel. Kalian deketin aja udah nempel sendirinya, dan kalau misalkan kebalik ya karena magnet dia akan memisah. Kemudian untuk beratnya, Amazfit Huami T-Rex ini ringan banget, jadi beratnya cuma 58 gram, dan itu pun udah plus sama strapnya. Dan jujur aja sebenarnya saya bukanlah orang yang suka pakai jam karena kulit saya ini adalah kulit yang manja. Jadi kalau saya pakai jam yang terlalu lama itu biasanya kulit saya langsung gatel. Saya udah coba gonta-ganti straps di smartwatch pertama saya tapi juga masih gatel. Tapi kalau saya pakai strap dari Amazfit Huami T-Rex ini bener-bener nyaman. Jadi jamnya itu soft, empuk, fleksibel, dan gak bikin gatel. Entah apa bahan yang dibuat, tapi saya nggak mungkin ganti strap karena kulit saya udah nggak manja lagi kalau menggunakan strap dari yang bawaan Amazfit Huami T-Rex ini. Cuman memang kalau masalah kulit ketemu straps ini memang faktor medikal atau faktor kesehatan orang masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian anti alergi atau kulit kalian badak, ya menurut saya sih nyaman-nyaman aja. Untuk layarnya berdimensi 1,3 inch AMOLED display dengan Corning Gorilla Glass 3 plus anti fingerprint coating. Yang fitur anti fingerprint coating ini saya suka banget karena saya termasuk orang yang gampang sekali berkeringat dan biasanya juga gampang akrab dengan bekas fingerprint. Tapi di seri T-Rex ini benar-benar fingerprint saya nggak mau akrab dengan layarnya, jadi saya nggak perlu sering-sering membersihkan bagian layarnya dengan tisu atau dengan kaos. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 390 mAh LiPo yang diklaim Amazfit bisa bertahan sampai 20 hari dengan daily use yang cukup sering.
66 hari dengan kegiatan ringan cuman sebagai jam dan hanya 20 jam kalau GPS-nya nyala terus non-stop. Jadi bisa disimpulkan dari klaim Amazfit Huami kalau misalkan smartwatch ini yang bikin boros adalah GPS-nya, karena mungkin GPS-nya ngirim sinyal terus ke satelit, kemudian satelit ngirim lagi ke GPS, jadi muter gitu. Jadi baterainya cepat habis. Dan jujur aja saya nggak tes secara akurat seberapa lama daya tahan baterainya karena daya tahan baterainya ini awet banget. Jadi saya cas penuh Sabtu tanggal 18 dan ketika video ini saya buat tanggal 21 itu masih sisa 50%-an, dan kalau untuk charging time-nya juga lumayan cepat. Ketika jamnya baru sampai itu masih ada sekitar 40% dan saya cas 40% ke 100% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi kira-kira 2 jam untuk waktu cas 0% ke 100%, dan dengan waktu charging time 2 jam ini kira-kira bisa digunakan selama 8 hari. Itu kalau mixing ya, antara GPS on, kemudian heart rate on, dan fitur-fitur lain on. Dan untuk tes tersebut, always on display-nya kadang saya hidupkan, kadang saya matikan. Kemudian Amazfit Huami T-Rex ini juga memiliki 12 mode olahraga yang seakan-akan kayak ngajakin kalian atau nantangin kalian olahraga. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang kalau jam ini tuh cocok banget buat kalian yang nggak suka olahraga? Karena ketika saya udah menggunakan jam ini, kayak ada motivasi atau ada orang yang ngecengin saya itu, udah punya jam dengan mode olahraga kok nggak olahraga. Kira-kira seperti itulah 12 mode sportnya ini yang nantangin banget buat ngajakin kita olahraga. Kemudian hal lain yang saya suka dari Amazfit T-Rex ini, kalau misal kita lagi exercise, heart BPM-nya itu langsung real time monitoring. Jadi kita nggak perlu lagi buka aplikasi heart BPM-nya, tapi langsung ada notif berapa BPM heart kita. Jadi kalau misalkan udah ada di angka-angka yang rawan buat sakit jantung, kita bisa langsung berhenti exercise. Kemudian untuk GPS-nya, Amazfit Huami T-Rex ini akurat banget, karena biasanya kan mungkin melenceng 5-10 meter, tapi Amazfit T-Rex ini ya kira-kira cuma 1 meter lah, karena kalian juga bisa zoom dan itu juga akurat. Tapi memang kalau misalkan di basement kadang lost, karena ketika saya gunakan untuk mancal dari sini ke tempat saya kerja, itu kalau misal saya parkir di basement, GPS-nya sinyal lost. Kemudian smartwatch ini juga memiliki fitur yang namanya adalah behavior tagging, tapi nggak saya pakai karena saya adalah orang yang geratakan, yang let it flow atau anak indie gitulah istilahnya. Cuman memang ada beberapa orang yang perfeksionis banget yang biasanya itu menandai kegiatan mereka, mulai dari cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, duduk, berdiri, bernafas biasanya ditandai. Dan fitur di smartwatch T-Rex ini ada fitur kayak gitu yang jujur aja nggak saya pakai. Oke, jadi cukup segitu aja review basicnya yang menurut saya sih masih dimiliki oleh smartwatch lain. Tapi kalau fitur yang akan kita bahas sekarang yaitu fitur military standard, saya belum menemukan smartwatch yang memiliki fitur military standard. Kalau laptop ada Asus TUF, ada Asus ROG yang military standard 810G, dan uniknya namanya sama, yaitu standar militer 810G. Mungkin nama sertifikasinya aja yang sama, jadi ada tes di Asus dan juga di tes di smartwatch Huami ini sama-sama menggunakan 810G. Dan saya lihat di websitenya Huami, kalau dia bisa bertahan di suhu dingin itu minus 40 derajat Celcius dalam waktu 1,5 jam, dan panas sampai 70 derajat Celcius. Tapi untuk panas, kelembapan, dan tes lain nggak saya tes. Yang bikin saya tertarik adalah sampai minus 40 derajat Celcius, walaupun di situ ada keterangan dalam tanda bintang kecil dalam kondisi waktu cuman 1,5 jam. Nah, akhirnya saya mikir, di freezer itu kan suhunya untuk beku cuman 0 derajat Celcius. Cuman nggak mungkin 1,5 jam. Untuk membukukan air itu kan mungkin butuh 6-8 jam tergantung volume airnya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membekukan Amazfit Huami T-Rex ini dalam waktu sekitar 8 jam. Apakah kira-kira dia bisa bertahan? Dan kalau misalkan smartwatch ini masih nyala, bukan hanya nyala, tapi juga berfungsi dengan baik semuanya tanpa kerusakan dalam waktu 8 jam di kulkas, di freezer sampai beku, mungkin namanya harus diganti ya, bukan Amazfit tapi Amazing. Awalnya untuk experience ini saya pikir taruh di freezer aja deh sejam tanpa air. Kalau masih nyala ya oke lah. Tapi saya rasa kurang ekstrim karena dia kan bisa tahan air sampai kedalaman 50 meter. Nah, kalau dibekukan di es, mungkin water pressure atau tekanan airnya itu bakalan sama dengan kedalaman 50 meter. Mungkin loh ya, karena saya kan bukan avatar air yang tahu tentang dunia perairan. Kalau saya avatar air, mungkin Jakarta kemarin nggak bakalan banjir. Jadi untuk eksperimen ini saya menggunakan tempat plastik kecil yang saya isi air dan saya taruh jamnya di situ dengan air biar beku, biar menyatu. Kemudian saya nyalakan stopwatch dan sekitar 7 jam 45 menit esnya udah mulai padat dan saya akhiri eksperimennya sampai di situ dan akhirnya saya ambil lagi dari kulkas dan kemudian jadilah seperti ini.
Oke, jadi es kepal smartwatch kita udah jadi. Dan langsung saya bahas aja. Kenapa? Karena kalau kena lighting takutnya dia gampang cair ya. Ini masih keras sih, baru fresh from the freezer. Ya ini keras banget. Kemudian yang lucu, jamnya ini juga masih nyala di dalam es batu. Seperti yang kalian lihat, ini masih ada kayak layarnya. Yang entah tampilannya seperti apa, saya nggak tahu. Nanti kita buka sama-sama. Karena ini kan fitur untuk mengaktifkan yang ini tuh, yang sets kayak gini itu nyala. Jadi misalnya ini saya flip seperti ini, sets. Nah dia nyala karena fitur left wrist-nya itu on. Nah sekarang kita coba untuk copot es batunya nih. Wih gila cuy. Ya ini adalah es kepal smartwatch. Oke guys, jadi kayak gini tampilannya. Wah. Kita taruh di sini dulu. Kenapa saya pakai kayak ini, pakai tempat seperti ini? Karena nanti takutnya airnya cair ke meja dan saya malas bersihnya. Sayangnya jadinya es batunya ini nggak terlalu clear ya. Jadi jamnya itu nggak terlalu terlihat. Dan kalau dibuat thumbnail kayak kurang gimana gitu. Kalau misalkan es batunya ini clear dan bening gitu, kayak dibuat thumbnail itu bagus. Tapi karena ini nggak terlalu clear seperti ini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting jamnya masih bisa nyala. Oke lah, sekarang saatnya kita hancurkan es batunya ini untuk mengetahui apakah jamnya ini masih bisa nyala atau enggak. Saya hancur. Oh gila dingin banget, sebentar. Saya ambil sarung tangan aja ya. Oh, aduh gak kuat. Bentar guys. Ini pelan-pelan aja deh. Tuh ya jamnya. Aduh gila dingin banget. Gils. Keren sekali cuy. Masih bisa nyala loh, gila Amazfit ini. Saya ganti sekarang namanya, bukan Amazfit tapi Amazing, bukan Amazfit lagi ini ya. Ini saya harus pelan-pelan nih. Kalau misalkan terlalu keras nanti kena jamnya. Udah kayak tukang es campur ya. Gila dingin banget. Kita ambil dari belakang sini aja. Itu satu ya kan. It's so cold. Oke guys, udah beberapa bagian terpotong. Yang ini susah lagi. Kita ambil ininya dulu. Masih nyantol yang sebelah sini guys, sebentar. Dingin. Bentar ya, kalau kalian lihat di sebelah sini itu, kita hancurkan dari sini bisa nih. Gila masih nyala loh jamnya loh. Gila loh. Kita cabut bisa enggak? Nggak bisa cuy. Kita ambil yang mana dulu? Bagian sini dulu apa sini dulu nih? Kayaknya lebih safe di sini dulu aja deh ya. Karena yang itu harus ekstra hati-hati. Oke. Kurang dikit. Aduh, masih nggak bisa dicabut. Oke. Kurang dikit lagi. Aduh, dingin. Oke, yang bagian sini udah selesai guys. Yang bagian belakang sini udah selesai. Sekarang yang bagian ini nih. Aduh, ini mana? Nggak bisa ditarik lagi. Bentar ya, buat thumbnail bagus. Shoot. Ya enggak sih? Buat thumbnail bagus kan? Oke, sekarang yang terakhir ini harus pelan-pelan ini mecahinnya guys ya. Kita pecahin dari mana dulu ya, biar aman ya. Touchscreen-nya berfungsi nggak? Kita coba. Nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Bentar ya. Mungkin ada kena air jadi. Nggak aman. Aman guys. Nggak sampai ke situ. Aman. Aduh, sekarang tinggal yang bagian sebelah ini dulu aja. Sekarang kita coba cabut, belum bisa.
Bentar ya. Ini harus ekstra pelan-pelan. Oh, masih nyala. Kita tes sekarang touchscreen-nya. Oh, masih bisa cuy. Ya kan? Untuk select-nya bisa enggak back. Oh, ini bukan back, ini up nih. Ini down. Oh, berarti gini posisinya. Nah, ini bisa up. Tombol up-nya bisa, tombol down masih bisa. Touchscreen-nya pun masih bisa. Sekarang tinggal bagian ini nih. Apa nggak usah dicopot aja ya? Kayaknya keren kalau dipakai kayak gini nih. Set, tuh. Ya kan? Kalau dipakai kayak gini kayaknya keren. Oke, sekarang tinggal yang ini nih. Tinggal yang bagian ini harus pelan-pelan. Takutnya nanti pisaunya ini kena bagian jamnya yang saya takutkan tuh. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, ini keras banget cuy. Untuk sensornya dia masih bisa nggak ya? Kita coba aja langsung ya. Kita coba heart rate. Kok nggak bisa? Kayaknya konslet nih. Heart rate. Aduh, bentar deh. Kita coba hilangkan dulu semua airnya. Karena air itu gampang banget bikin konslet ke bagian-bagian elektrik gitu ya. Jadi saya nggak fokus ngomong guys, maaf ya. Jadi saya fokusnya lagi terpecah. Aduh, ini susah banget lagi, sebentar ya, sabar. Oh, ini ada notifikasi, masih masuk semua notifikasinya, walaupun dari tadi dipendam di air. Ya, jadi kalau kalian lihat nih, notifikasi WA dan Instagram masih bisa masuk. Nah, ini sekarang tinggal yang ini. Kita pakai kuku aja pelan-pelan coba. Yang ini kok keras banget ya. Bisa akhirnya guys. Oke. Jadi jamnya masih bisa nyala. Terpendam selama sekitar 8 jam. Kita coba cek apakah fungsi-fungsinya masih bisa. Seleknya nggak bisa dipencet. Kayaknya ada airnya nih, ada es batunya nih. Sebentar ya, back. Sets. Kemudian kita pilih, kita coba kita walkout. Langsung tinggal 19% baterainya loh. Outdoor running GPS, dia masih fungsi nggak ya? Sensornya masih bisa nyala, masih nyala hijau. Semua touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi. Back, tombol back masih bisa, tombol select bisa, kemudian down bisa, up bisa, touchscreen juga masih lancar. Sekarang kita coba apa lagi? Sensornya sudah, chargingnya mungkin nanti kita coba ya, karena ini udah mau pagi, jadi nanti akan saya update lagi. Untuk sementara ini tes untuk dibekukan di dalam kulkas jam ini menurut saya berhasil sih. Jadi kalau misalkan ada gimmick military standard 810G, berarti itu bukan gimmick, berarti memang ini udah dites dan disertifikasi dengan military standard 810G yang tahan dengan cuaca sampai minus 40 derajat Celcius, katanya websitenya Wami. Kalau di freezer, saya browsing tadi itu suhu freezer itu 0 derajat Celcius. Dan kalau kalian mikir eksperimen ini nggak ada gunanya karena nggak mungkin ada orang yang pakai jam di kulkas, ya bener. Tapi kalau misalkan ada orang yang pakai jam ini untuk ke gunung, ke puncak gunung yang suhunya itu biasanya ekstrim, berarti jam ini tuh masih kuat kalau kalian ajak naik gunung. Kalau untuk tes panasnya, suhunya itu maksimal kata websitenya tadi 70 derajat Celcius. Cuman nggak dulu deh, kalau misal video ini rame akan saya tes. Jadi akan saya coba kukus jam ini di suhu yang sekitar 70 derajat Celcius lah. Atau kita taruh aja di Magicom yang biasanya suhu Magicom itu 65 derajat Celcius. Dan itu adalah nanti buat eksperimen kedua. Touchscreen-nya masih oke ya, masih cepat loh touchscreen-nya, masih responsif. Ya intinya kayaknya masih bekerja dengan baik lah ya jam ini. Dan cukup untuk tes kedinginannya, nanti akan kita cek untuk kelembapan dan juga panas kalau misal eksperimen ini cukup rame videonya. Tapi kalau enggak ya nggak usah lah ya, karena sayang kalau misalkan nanti rusak saya harus beli jam lagi dong. Nah ini es batu masih banyak nih, lumayan nih buat es kepala anggur merah kayaknya nih. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari smartwatch terbaru dari Huami, yaitu Amazfit T-Rex ini, yang harganya itu hanya 1.900.000. Dan dengan harga 1.900.000
Kalian udah dapet jam yang bisa bertahan, baterainya ini awet banget. Kemudian jam yang bisa nantangin kalian buat olahraga. Jam yang dipakai itu nggak gatel buat saya ya. Kalau buat kalian entahlah, kulit kita beda. Kemudian juga dia memiliki menu, 4 tombol menu yang bisa berfungsi, karena biasanya jam lain itu cuma 1 tombol aja, tapi ini ada 4. Dan yang paling penting, dia udah military standar dan udah kita tes juga untuk kita bekukan di dalam kulkas selama 8 jam sampai airnya itu jadi es, benda cair jadi padat, dan dia juga masih berfungsi flawless, nggak ada kerusakan sama sekali. Jadi menurut saya, kenapa di awal saya bilang kalau ini adalah smartwatch terbaik yang pernah saya pakai? Karena dia udah lolos tes eksperimen saya. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Amazfit Wahmi T-Rex ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, dan buat kalian yang mungkin punya jam ini juga bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Jadi untuk membantu yang lain, saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!